Pengen tahu nggak sih kenapa kita memilih untuk tinggal di luar negeri? Kalau mau tahu, nonton video kita sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Wali dan di sebelah gue ada Kenny. Halo guys. Hari ini kita pengen bahas sebuah topik yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mulai, kita mau reminder ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan sharingan kita. Oke, topik yang cukup dinantikan ya sama banyak orang, dimana sekilas info, mungkin ada beberapa teman yang udah tahu, tapi untuk beberapa teman yang belum tahu, kita ini adalah asli orang Indonesia yang saat ini memilih tinggal di luar negeri, yaitu di Sydney, Australia. Dan tentunya cukup banyak orang yang bertanya, kenapa sih kita berdua ini memilih untuk hidup, untuk berkeluarga, dan tinggal di Australia. Ada beberapa alasan yang melandasi kenapa kita memilih untuk tinggal di luar negeri. Alasan yang pertama, kita melihat bahwa tinggal di luar negeri itu membuat kita lebih terexposure dengan yang namanya multikultural. Tentunya kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, yang kita ketemukan most of the time itu adalah sesama orang Indonesia. Tapi dengan kita tinggal di luar negeri, di mana yaitu kita memilih tinggal di Australia, kita lebih banyak bertemu dengan orang dari berbagai macam suku, bangsa, dan negara. Dan menurut kita, hal tersebut cukup memberikan manfaat tambahan. Ya, salah satunya ya sesimpel kita jadi lebih bisa berkomunikasi dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Atau bisa juga ya, multikultural itu membuat kita belajar lebih banyak dan menjadi pribadi yang menurut gue tuh lebih open-minded gitu. Kita bisa mengenal setiap negara, keunikan setiap negara dari exposure multikultural yang kita peroleh ini. Kita bisa lebih mengenal adat, mengenal kebiasaan-kebiasaan yang menurut gue tuh nggak bisa cuman kita pelajari hanya sebatas dengan nonton atau hanya sebatas dari textbook gitu. Hal-hal yang dengan kita berinteraksi dengan banyak orang-orang dari multikultural itu, ya kita bisa lebih banyak mengetahui knowledge yang lebih luas dari apa yang selama ini kita pahami ketika kita ada di Indonesia. Dari situ juga contohnya tuh jadi kita punya teman dari berbagai macam negara ya, dan latar belakang. Di situ juga yang bikin kita ada kesempatan untuk jadi pergi ke negara lain untuk visit teman kita gitu loh. Ada satu hal lagi yang menurut kita ini sangat-sangat bagus lah ya. Di sini tuh ada kesetaraan manusia gitu. Jadi kita tuh nggak ada perbedaan dari latar belakang atau misalnya pekerjaan kita. Bahkan untuk pernikahan sesama jenis pun diakui di sini gitu loh. Jadi intinya adalah semua orang haknya sama. Nggak peduli dari latar belakang kita atau suku, agama, ras, segala macam itu nggak ada perbedaan. Semua orang punya hak sama, kita bisa punya hak bekerja yang sama. Jadi kita merasa lebih dihargai gitu ya, sebagai manusia utuhnya gitu. Dan kalau kita ngomongin mengenai kesetaraan manusia, yang paling gue rasakan itu adalah di sini tuh nggak ada yang namanya, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan pekerjaan ya, nggak ada yang namanya junior atau senioritas, itu nggak ada teman-teman gitu. Semua sama. Ya walaupun memang ketika kita bekerja pasti adalah ya yang namanya manajer, asisten manajer, yang namanya duty officer, ataupun hanya sebatas team member gitu, hanya sebatas staff biasa gitu. Tapi yang gue bilang adalah tidak ada gap yang besar antara lu team member, gue manajer, gue lebih angkuh, gue akan menjadi seorang yang lebih sombong daripada lu, itu nggak ada gitu. Dan bahkan yang paling gue rasakan adalah gue bener-bener udah nggak pernah lagi tuh menegur orang dengan istilah, kalau di Indonesia kan kita ya bapak, ibu gitu ya. Kalau di sini ya you literally call people by their name gitu. Mau apapun jabatannya, siapapun, berapapun usia lo gitu. Jadi misalnya even gue nggak pernah manggil orang tuh
auntie atau uncle tuh sama sekali nggak Gitu, pernah. nggak ada. Atau grandma, grandpa, mau berapapun usia lu, gue akan calling them by their name gitu. Dan apalagi ya, dan ya itu ya yang gue bilang kesetaraan manusianya tuh bener-bener berasa. Contohnya aja kayak yang unik adalah kalau di Indonesia ketika gue mau lamar kerja, lu pasti submit yang namanya CV ya, atau curriculum vitae gitu. Dan di situ tuh lu harus lampirin tuh foto lu, ya kan, lu harus lampirin tanggal lahir lu. Tapi kalau di sini bener-bener nggak ada. CV lu itu nggak boleh ada foto dan nggak boleh ada tanggal lahir, itu nggak ada. Karena ya itu mereka tuh nggak mau membeda-bedakan orang gitu. Siapapun punya hak untuk bekerja, terlepas berapapun usianya, terlepas apapun latar belakangnya. That's the very hal yang paling benar-benar menyentuh dan berkesan untuk gue. Dan ya disinilah gue belajar banyak hal mengenai lo dan gue, siapapun lo, mau lo misalnya kerja di kantor terus ada cleaner, itu lo tuh semua sama, lo punya hak yang sama, lo punya bahkan gue selalu bilang apapun pekerjaan lo, selama lo bekerja dengan giat dan rajin, lo bisa afford kok suatu benda mahal tuh yang sama gitu. Contoh ya, sekarang yang lagi viral itu iPhone 16 gitu. Dan ya lu mau profesi lu sebatas cleaner atau profesi lu sebagai karyawan kantoran, lu punya kemampuan untuk tetap bisa beli iPhone 16 gitu. Nah, di sini juga kesetaraan ini juga jadi berhubung ke pekerjaan ya. Jadi kalau kita ngomongin soal kerjaan, selain yang tadi Molly bilang, itu ada juga bahwa di sini itu kita digajinya tuh minimum rate-nya tuh oke banget gitu loh. Maksudnya minimum, dengan kita cuma digaji minimum aja, kita udah bisa hidup dan hidup dengan layak di sini gitu loh. Karena perhitungan tuh udah jelas, karena dengan gaji minimum pun kita bisa afford untuk hidup tanpa harus minta-minta atau pinjam duit lah atau nyusahin orang lain gitu loh. Pada umumnya biaya hidup itu sudah dikalkulasikan dengan baik oleh pemerintah dan juga sebanding dengan minimum rate yang mereka tetapkan gitu loh. Jadi ibaratnya UMR-nya itu ya cukup untuk kita hidup dengan layak di sini. Hal yang selanjutnya yang membuat kita happy untuk tinggal di luar negeri itu ya kita melihat orang-orang di sini itu cenderung lebih individualis. Jadinya ya yang positifnya buat kita, memang sih bahwa manusia itu membutuhkan orang lain karena kita adalah makhluk sosial gitu. Tapi yang gue melihat dari sisi positif terkait sikap individualis ini, gue jadi punya banyak waktu untuk kepentingan gue dan keluarga gue sendiri. Yang gue rasakan ya ketika waktu gue masih tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia tuh, setelah kerjaan kantor tuh masih banyak tuh hal-hal di luar kantor, kegiatan-kegiatan di luar kantor yang masih berkaitan dengan orang kantor yang harus gue ikuti gitu. Misalnya nanti ada perpisahan si A lah, perpisahan si B lah, atau dan sebagai macamnya gitu. Sedangkan kalau di sini segala kegiatan yang berkaitan dengan kantor, dengan pekerjaan itu akan diselesaikan di kerjaan gitu. Akan dilakukan di saat kita bekerja gitu. Dan di luar kantor gitu, kalau misalnya ya bukan berarti nggak ada ya, tetap ada yang namanya kayak invitation bahwa misalnya oh ya kita Christmas party bersama yuk, kita akan adakan di suatu tempat gitu di luar jam kantor, itu tetap ada gitu. Tapi lo punya hak untuk memilih ikut atau tidak gitu dengan sangat tegas gitu. Dan mereka pun tidak akan yang gue lihat adalah misalnya nih, oh sorry gue nggak bisa gitu, ya udah that's it gitu. Mereka nggak akan bertanya kenapa, tidak ada pemaksaan ataupun segala macamnya gitu. Di luar jam kerja kebanyakan dari mereka, dan itu juga ya yang kita terapkan, kita akan kembali ke keluarga kita, ke rumah kita akan beraktivitas ya untuk kepentingan keluarga atau untuk kepentingan pribadi kita gitu. Dan baru akan bersinggungan lagi most of the time ya dengan mereka ketika kita kembali bekerja lagi. Ya dengan kata lain itu juga berhubungan dengan privasi ya, bahwa setiap orang di sini juga yang menghargai privasi kita gitu loh. Jadi makanya kayak tadi contohnya yang Molly bilang ya, kalau kita
nggak mau ikut acara di tempat kerja, ya nggak ada masalah gitu. Orang juga nggak akan mempermasalahkan itu gitu. Kalian, ya kita tinggal bisa bilang, oh ya sorry kita nggak bisa ikut, kita ada acara lain atau ada hal yang harus kita kerjain, ya udah pulang aja, nggak ada masalah gitu. Bahkan kalau misalnya kita ambil cuti gitu ya, mau liburan, ya udah liburan aja gitu. Emang itu hak kita gitu kan. Nggak ada yang tanya, oh ya mau kemana segala macem. Ya nggak ada pertanyaan itu, karena ya pertanyaan itu memang hal-hal yang kurang layak ya untuk ditanyakan, karena kan sebenarnya itu hak-hak kita, jadi orang lain nggak perlu kepo lah istilahnya kan. Selanjutnya masalah birokrasi ya, ini jauh lebih simple gitu loh, jauh nggak ribet karena informasinya jelas, ada di website, dan websitenya juga tuh reliable lah, nggak yang down gitu loh. Seandainya ada, kadang-kadang ada maintenance juga, dia akan kasih tahu gitu misalnya, dan itu biasanya kayak cuma di weekend. Pada umumnya semuanya informasinya jelas ada di website, dokumen apa yang diperlukan, misalnya kita mau perpanjang SIM atau mau apply SIM, atau misalnya kita mau bayar apa namanya kayak PBB lah segala macem gitu-gitu. Kalau nggak ya urus-urus surat-surat yang kita harus dealing dengan pemerintah, bahkan biayanya pun tuh juga ada gitu website, jadi kita juga bisa urus online, dan juga nggak ada kayak pungli-pungli gitulah. Kenapa kita memilih tinggal di sini juga kita melihat bahwa hukum yang diberlakukan tuh semuanya tuh jelas gitu. Jadi satu dengan yang lain tuh jadi lebih respectful ya menurut gue gitu. Contoh misalnya kayak lo nyetir di sini gitu. Gue sendiri merasakan ketika gue nyetir di Indonesia tuh, oh gue jago banget nyetir men. Walaupun gue nyetir tuh bener-bener nggak ngerti aturan rambu lalu lintas, tapi pokoknya penting gue bisa nyetir gitu. Merasa gue sangat comfort tuh ketika gue nyetir di sana gitu. Dengan segala nih kemampuan yang gue punya untuk nyetir di Indonesia, ternyata itu malah bikin gue takut untuk nyetir di Australia gitu. Karena di sini tuh semua aturannya tuh jelas gitu. Kalau gue salah dikit, kalau gue ngebut, kalau gue salah rambu, kalau gue salah baca sign yang dikasih, gue akan kena fine gitu. Jadi ya ya walaupun bikin gue takut, tapi satu sisi itu juga at the same time bikin gue secure gitu, bahwa orang-orang yang ada di sekeliling gue itu notabene akan menyetir dengan baik. Jadi gue sebagai pengguna jalanan pun akan merasa lebih aman gitu. Karena ya ketika gue berkendara atau ya nyetir atau duduk sebagai passenger pun gue seharusnya lebih aman gitu, karena semuanya ya walaupun nggak semuanya ya tetap ada orang yang nekat ya gitu untuk nyetir secara dalam tanda kutip ugal-ugalan juga gitu. Tapi ya karena semua aturannya jelas, fine-nya jelas juga ya, hampir in general orang-orang tuh berusaha untuk menyetir dengan baik. Jadi kita pun sebagai pengguna jalanannya itu, baik sebagai passenger atau sebagai driver pun merasa lebih aman dan ya lebih secure aja gitu berada di jalanannya. Ya di sini infrastrukturnya juga menurut gue sangat baik ya gitu. Bukan cuma sebatas public transport, tetapi juga banyak fasilitas-fasilitas umum yang bikin kita tuh sangat enjoy gitu untuk tinggal. Seperti misalnya ada taman-taman yang bagus, yang asri untuk kita misalnya duduk-duduk santai, piknik-piknik santai di taman gitu. Ya, karena semua ini mereka udah desain dengan baik ya. Jadi dan juga mereka juga jaga kebersihan, kenyamanan, selalu disediain kayak misalnya ada toilet umumnya, ada tempat bermain anak, ada tempat parkir. Jadi dan juga koneksi ke public transport gitu, selalu ada lah. Walaupun di kota-kota kecil pun itu juga selalu ada fasilitas itu gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan antara kota besar dan kota kecil ya. Terutama mungkin perbedaan terbesar adalah di public transport ya. Kalau di kota-kota kecil ya memang sangat jarang, dan kita harus mengutamakan kendaraan pribadi. Yang sama adalah akses ke kota-kota itu ya sama gitu loh. Mereka juga dibangun jalanan kemana-mana, bahkan ke kota-kota kecil, ke pelosok-pelosok juga ada jalan gitu. Dan misalnya ketersediaan air, listrik, bahkan internet gitu, semua cukup merata lah. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting, ini juga masalah keamanan ya. Pada umumnya ya kita merasa aman gitu, walaupun misalnya kita kadang-kadang kita harus pulang malam, harus naik
kereta atau naik bus malam-malam pun juga masih oke gitu, nggak ada perasaan kayak takut atau ngeri-ngeri gitu ya. Dan nggak ada, misalnya nggak ada ormas-ormas yang mengganggu gitu loh. Kita juga pernah buat video yang nggak enaknya tinggal di sini ya, atau nggak enaknya tinggal di luar negeri. Nanti kita taruh di kolom deskripsi, ada linknya, kalian boleh nonton juga. Oke? Oke teman-teman, segitu aja sharingan kita, alasan-alasan kenapa kita memilih untuk tinggal di luar negeri. Thank you teman-teman udah nonton video kita hari ini. Kalau ada teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang kehidupan di luar negeri, boleh drop di komen video kita di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman udah nonton, sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye! Bye-bye.